Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel kami Bunda Bilal Channel. Yeay. Di sini untuk hari ini saya mau membahas tentang sharing tentang bagaimana kita menabung. Nominalnya kecil sih, cuman karena kita udah rutinkan dan kita udah niatkan, alhamdulillah selama ini udah berjalan dengan lancar dan ternyata nominal kecil itu mampu untuk menambah tabungan yang lumayan signifikan. Di sini saya akan bahas, saya tuliskan ya, tentang metode menabung. Ini saya sendiri di sini bukan pakar keuangan ya, cuman saya cuma mau sharing aja seperti apa sih kita menabung ala Bunda Bilal. Oh iya, saya mau bahas dulu di depan saya sudah terdapat beberapa celengan yang saya buat seadanya ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 celengan. Nominalnya nggak begitu banyak, cuman ketika diakumulasikan selama 1 tahun ternyata jumlahnya menjadi lumayan banyak juga. Yang pertama kita ada tabungan kurban, yang kedua tabungan lebaran, yang ketiga tabungan pendidikan anak-anak, yang keempat, oh ini ada pojokan, ini ada tabungan sisa operasional bulanan. Jadi kalau kita dalam 1 bulan uang operasional seperti belanja atau yang lainnya itu masih sisa, kita tabung sini. Yang kelima, 6 dan 7 itu cuman tabungan skala kecil, jadi nominalnya Rp500, Rp1.000 dan Rp2.000. Di sini dari transaksi apapun ketika kita dapat nominal kecil ini kita langsung masukin di sini dan ternyata hasilnya lumayan. Nanti kita bahas ya. Jadi yang pertama saya membuat yang namanya tabungan rumah. Tabungan rumah karena kita masih belum punya rumah, jadi kita berharap kalau suatu saat tabungan ini bisa kita hasilkan untuk entah kita bisa membeli atau nanti membuat rumah di tanah yang ada. Tabungan rumah. Saya ini dulu. Tabungan rumah ini kita plotkan langsung, ambil 1 juta per bulan. Yang kedua poinnya, ini yang tabungan ini disimpan khusus ya, saya tidak mau memberikan seperti apa kita menabung. Mungkin bunda-bunda atau teman-teman semuanya bisa menyimpan ini biasanya di dalam rekening khusus atau disimpan dalam safety cashbox. Kalau dari saya sendiri, saya sudah menyisihkan uang ini dan saya sendirikan dan tidak saya tampilkan di sini karena memang itu nominalnya tidak sedikit ya. Yang kita bahas untuk hari ini adalah nominal-nominal kecil yang dalam 1 tahun bisa menambah pundi-pundi tabungan kita. Ini karena 1 juta per bulan, jadi jangkanya 1 tahun kita estimasikan 1 tahun itu menjadi 12 juta. Sudah. Yang kedua, tabungan kurban. Tabungan kurban ini sengaja tahun ini kita bikin nominalnya kecil, tapi kita sengaja rutin karena ini tabungan kurban kita
Di sini saya tertuliskan tabungan kurban ayah dan tabungan kurban bunda. Sengaja sih, karena memang biar masing-masing dari kita tanggung jawab untuk mau menabung setiap harinya untuk masuk ke celengan ini 1 tahun. Jadi mungkin masih sekitar, kita masih punya waktu 3-4 bulanan lagi ya dari sekarang untuk masih bisa menabung, karena ini kita mulai tahun lalu ketika setelah bulan kurban itu, sekitar bulan Agustus kalau nggak salah. Kita buatnya seperti ini untuk tabungan kurban. Jadi saya tulis tabungan kurban bunda. Jadi saya setiap hari punya kewajiban menyisihkan dari uang yang kita pegang setiap harinya itu 5.000 per hari. Tapi kadang enggak sih, karena memang dari nominal total keseluruhan ini tidak mencapai 365 hari atau tidak mencapai 1 tahun. Jadi kalaupun absen 1-2 kali 1-2 hari masih tidak masalah. Saat ini yang sudah kita tabung baru separuh lebih sedikit ya. Ini saya 5.000 per hari, dan suami juga bertanggung jawab untuk menyisihkan 5.000 per hari. Dan nanti ketika seharusnya setelah tabungan ini semua sudah di stabilo, berarti semuanya sudah masuk, dan itu sudah kita hitung waktunya itu sudah memasuki bulan kurban. Jadi kita bisa nominal 5.000, nggak kerasa 1 tahun kita bisa kurban. Intinya seperti itu. Jadi kita tulis di sini jangkanya 1 tahun. Ini memang sudah ada kesepakatan berdua ya, karena menabungnya tidak sendirian. Jadi masing-masing punya tanggung jawab. Terus ini estimasinya sekitar 3 juta, memang kita anggarkan segitu per tahun. Sudah, tabungan kurban sudah. Yang berikutnya kita ada tabungan pendidikan. Pendidikan. Saat ini saya sendiri punya anak dua anak, cuman untuk saat ini yang masih bersekolah 1, jadi untuk biaya pendidikan sendiri termasuk belum begitu banyak. Tabungan pendidikan sendiri ini saya ambil dari, tidak khusus kami tabungkan ambil per bulan, jadi cuman khusus kita model minimal harus menabung tuh 100.000 per bulan. Tapi nanti kalau ada uang tambahan yang lainnya, seperti kita dapat bonus atau anak-anak kadang juga dapat hadiah dari siapa, entah neneknya, entah siapa gitu, juga kita masukkan di situ. Seperti ini tabungan pendidikan. Saya mulai bulan Juli tahun 2020. Saya bercatatan minimal 100.000 per bulan. Dan ini sudah saya anggarkan 100.000 per bulan, tapi nominalnya di sini ada bulan Juli 250, ada yang 100, ada 160. Karena ini mungkin waktu bulan-bulan yang tertentu itu kita dapat tambahan khusus, misalnya dapat bonus dari kantor atau dapat hadiah itu tadi. Jadi kita masukkan. Kalau tidak ada tambahan apapun berarti cuman senilai kurang lebih 100.000. Tapi tidak masalah, yang penting rutin dan minimal 100.000. Jadi kalau udah minimal 100.000, paling nggak 1 tahun minimal 1.200.000 atau lebih. Ini untuk belum ada 1 tahun aja udah sekitar di atas 1,5 juta ya. Ini baru sampai bulan Maret. Isinya lumayan. Ini nanti kita buka pada waktu kenaikan kelas sekitar bulan Juni. Jadi ini terlihatnya nominalnya nggak begitu banyak, tapi ternyata
setelah hampir setahun juga lumayan membantu. Jadi ketika besok kenaikan kelas, jadi kita tidak terlalu banyak untuk mengeluarkan uang untuk membayar sesuatu ya. Di sini saya tulisin motivasi, kita harus hemat, kita harus bersyukur untuk menabung, dan yang pasti untuk masa depan anak-anak. Itu tabungan pendidikan sendiri itu minimal 100.000 saya tulis, dan saya anggarkan 100.000 juga per bulan, dengan tambahan kalau ada, seperti yang saya bilang tadi, kalau ada tambahan tertentu juga kita tambahkan. Ini saya ambil dari di awal gajian langsung kita potongkan, terus dengan tambahan uang tak terduga kita masukkan juga. Jangkanya 1 tahun. Estimasi selama 1 tahun itu kita ambil nominal yang terkecil ya, karena ini udah lebih dari 1,5 juta, berarti estimasi kita 1,5 juta dulu aja, 1.500.000. Tabungan pendidikan udah. Yang berikutnya adalah tabungan sisa bulanan. Sisa operasional bulanan. Ini tabungan sisa operasional bulanan. Di sini itu kalau setiap bulan, seperti video sebelumnya saya sudah post-postin, ada banyak pos, mungkin bisa saya ini yang kemarin ya, saya post-postin seperti ini. Yang kemarin ada uang sekolah, bulanan, mingguan, bensin, hiburan, pulsa, sosial, cadangan. Dari semua anggaran ini setiap bulannya saya berusaha untuk menyisakan entah berapapun tuh nominalnya, dan begitu sisa udah masuk ke bulan berikutnya saya masukin ke tabungan sisa belanja atau operasional sini. Jadi ini baru kita mulai awal Januari kemarin, jadi baru 2 bulan sisa tabungan ini, baru Januari sama Februari. Maret belum habis ya, jadinya Maret belum kita masukin, kita masih simpan untuk siapa tahu nanti masih ada kebutuhan, jadi belum kita masukin ke celengan dulu. Tabungan ini saya tulis dari sisa belanja atau operasional bulanan, ditabung di akhir bulan. Kalau dari kemarin pengalaman 2 bulan sebelumnya, bulan Januari itu saya ada sisa 175.000. Sudah masuk sini. Februari ada 185.000. Sudah masuk juga, berarti kalau misalnya
rutin sekitar 100, di bawah 200.000 aja, 1 tahunnya itu paling nggak 1,5 juta udah didapat ya. Semoga nanti sampai akhir tahun tabungan ini lancar dan sesuai harapan. Estimasi 1 tahun itu 1.500.000. Lumayan juga, cuman dari uang sisa-sisa belanja kita bisa menabung dengan estimasi sekitar 1,5 juta, berharap nanti lebih ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oh iya, ini lupa, jangan lupa ya Bunda, teman-teman semuanya tetap senyum. Yang kelima adalah tabungan uang kecil. Kita simpan dulu tabungan operasional sisanya. Tabungan uang kecil sendiri, di sini saya tidak ada target, sama sekali tidak ada target. Berapapun nominalnya tetap kita simpan, karena ternyata dengan kita mengelola uang kecil dengan teratur dalam 1 tahun, insya Allah nanti akan menghasilkan nominal yang cukup besar, yang sangat tidak terduga. Kalau kita nggak kelola, biasanya uang kecil itu kadang-kadang ada uang 1.000, 2.000 kita pakai untuk hal-hal yang tidak begitu penting, jadi jatuhnya uang itu tidak tersimpan. Ini baru saya mulai dari bulan Januari 2021 kemarin, jadi setiap nominal uang yang saya dapat Rp500, saya simpan Rp2.000, saya simpan Rp1.000, saya simpan. Selama hampir 3 bulan lumayan juga hasilnya. Ini Rp1.000 koin semua ya di sini. Lumayan banyak sih. Di sini 500 lebih banyak, karena biasanya uang 500 ini lebih banyak untuk hasil dari sisa transaksi itu paling banyak. Selama hampir 3 bulan aja udah hampir setengah toples celengan ya. Ini saya buat cuma dari toples yang saya punya di rumah. Yang Rp2.000 juga udah lumayan banyak. Biasanya saya masukkan ke dalam sedotan biar rapi, karena ternyata kalau tidak dibuat rapi seperti tabungan saya yang lain seperti ini, sudah hampir 1 tahun saya nggak buat secara rapi, ternyata nggak cukup. Jadi ini udah penuh banget. Kemarin masukin udah lumayan susah ya, jadi saya buat seperti ini. Saya tulis bentar. Ini ada tabungan Rp500, Rp1.000 dan Rp2.000. Tidak tertarget. Tabungan ini meskipun tidak tertarget, tapi lumayan menghasilkan tabungan yang cukup untuk tambahan tabungan kita ke depannya. Saya tulis di sini tabungan Rp500 dulu. Ini 1 tahun jangkanya, setiap dapat uang 500 langsung masuk tab celengan ya, langsung. Ini
estimasi 1 tahun, saya kurang tahu sih nominalnya berapa, karena saya baru mulai menabung nominal uang kecil ini baru mulai awal 2021 kemarin, jadi saya nggak tahu 1 tahun akan berapa. Cuman kalau menurut penglihatan saya sih ini baru belum ada 3 bulan, nominalnya udah lumayan ya. 500 rupiahnya ini mungkin kalau cuman 100.000 pasti lebih. Untuk 3 bulan mungkin sekitar 200 ribuan itu ada kali ya. Jadi saya estimasi aja 1 tahun semoga nanti dapat 500.000. Terus tabungan yang 1000-an sama ini 1 tahun dapat nominal 1000, langsung tabung. Estimasi 1 tahun saya perkirakan juga sekitar 500.000 nanti di akhir Desember ya. Terus yang berikutnya tabungan 2.000 rupiah sama 1 tahun. Ini estimasi juga saya tulis 500.000 dulu. Saya berharap sih nanti lebih ya, karena ini udah lumayan banyak untuk kurun waktu yang baru 3 bulanan. Ini 500.000 juga. Terus tabungan yang terakhir, yang keenam, tabungan lebaran. Tabungan lebaran ini sudah kita mulai dari setelah bulan lebaran tahun lalu ya teman-teman semuanya. Ini kita mulai waktu itu sekitar bulan Juni 2020. Ini untuk tabungan lebaran. Tabungan lebaran 2021. Kenapa kita mencoba untuk menabung ini? Karena biasanya kalau lebaran kebutuhan kita akan banyak, meskipun kita tetap dapat THR, cuman tetap kita anggarkan supaya kita tetap bisa simpan THR kita. Jadi untuk keperluan kita seperti untuk beli baju, beli kue, atau kebutuhan untuk kasih ke ponakan-ponakan, tetap udah ada anggarannya di sini. Saya tabungkan sehari 5.000 rupiah. Ini dalam waktu 1 tahun. Seperti ini tabungannya. Tabungan lebaran tahun lalu udah saya bikin. Saya buat nominalnya kecil dan seragam, 5 ribuan semua. Yang sudah saya coret dengan stabilo kuning ini berarti saya sudah masukkan. Biasanya tidak selalu nilai 5.000 yang kita masukkan, kadang-kadang ada sisa uang 20.000. Jadi kita coret 4 kali. Seperti ini ada nominal 10.000 nya juga, ada 20.000, dan ini udah penuh banget, udah susah untuk dimasukin. Nanti bulan depan sekitar mungkin pertengahan setelah mulai masuk puasa ya, kita akan buka tabungan dapat berapa saya kurang tahu. Kadang-kadang sih saya juga masukkan lebih tapi nggak saya coret di sini, jadi biar nanti berharap lebih dari apa yang kita rencanakan. Kalau awalnya sih saya cuma berharap dapat 1 juta aja 1 tahun, tapi nggak tahu nanti dapat berapa. Nanti kita coba hitung di pertengahan bulan April kalau udah memasukin bulan Ramadan ya, kita untuk agendakan untuk lebaran.
Dari tabungan ini saya estimasi aja, karena dulu saya buat tabungan ini hanya untuk menginginkan dalam 1 tahun kita punya 1 juta pas lebaran. Jadi saya estimasi 1 juta, tidak tahu nanti hasilnya jadi berapa. Dari ke-6 tabungan yang saya miliki ini bisa kita simpulkan jadi di sini saya buat kesimpulan ya. Kesimpulan atau resum tabungan. Ini tabungan ala Bunda Bilal ya bunda-bunda, teman-teman semuanya. Mungkin yang lain punya cara khusus, cara tersendiri, boleh silahkan. Saya di sini cuma sharing aja, mungkin bisa menginspirasi bunda, ayah, atau teman-teman semua yang ada di luar sana yang mungkin bahkan gajinya jauh melebihi dari apa yang kita dapatkan. Yang pertama tadi saya ada tabungan rumah, saya simpan nominalnya 1 juta per bulan, jadi 1 tahun 12 juta. Kita lihat lagi ya tadi estimasinya berapa, 12 juta. Terus yang kedua tabungan kurban, tadi estimasinya 1 tahun 3 juta. Yang ketiga tabungan pendidikan, tadi estimasinya 1,5 juta, 1.500.000 per tahun. Yang keempat ada tabungan sisa bulanan gitu aja ya. Ini ada 1.500.000 juga estimasinya, berharap lebih ya. Nanti kita akan tahu setelah kita buka pada periodenya. 3, 4. Yang kelima ada tabungan uang kecil, ini tadi estimasinya kan 500.000 masing-masing, yang 500.000 dan 2.000. Jadi 1 tahun kita berharap ada 1,5 juta dari nilai nominal koin dan 2.000-an ini ya. Yang keenam ini adalah tabungan lebaran. Tadi kita estimasikan 1 juta per bulan, per tahun maksud saya. Dari ke-6 jenis tabungan yang saya miliki ini, totalnya dalam 1 tahun berarti sekitar 12 juta tambah 3 juta, 15 juta tambah 1, 2, 3, 4,5 juta, 19,5 juta tambah 1 juta, 20 juta 500.000. Nominalnya cukup besar, nabung 1 tahun bisa dapat 20 juta lebih dengan penghasilan yang saya tulis ya biar ingat di sini, penghasilan kami cuman berkisar di kurang lebih 4 juta per bulan.
tahun-tahun sebelumnya, sebelum saya menerapkan sistem menabung uang kecil ini, saya udah mulai mempunyai tabungan rumah sendiri. Saya udah mulai lumayan lama ya. 1 juta per bulan pasti kita sisihkan, tapi tidak ada tambahan dari tabungan yang lainnya. Bahkan kadang-kadang kurban pun nggak bisa. Jadi dengan saya memulai, ternyata uang kecil yang saya kelola dengan baik dan benar ini mampu menambah jumlah tabungan yang setahun-tahun sebelumnya itu saya hanya mampu menabung 1 tahun tuh sebesar 12 juta aja. Itu hanya tabungan khusus yang kita sisihkan 1 bulannya 1 juta itu sendiri dari ambil gaji itu. Tapi ternyata dengan mengelola uang kecil dari 12 mampu membuat tabungan saya menjadi sekitar 20 juta dalam 1 tahun. Mungkin nominalnya juga ini enggak banyak, mungkin banyak di luar sana yang penghasilannya mungkin jauh melebihi dari apa yang kami dapatkan. Cuman ini bisa menjadi sharing bagi yang belum belum mempunyai niat untuk menabung uang kecil. Kalau saya sarankan segera dimulai, karena ternyata uang kecil ketika kita kelola dengan baik hasilnya cukup banyak dan cukup besar. Di sini Bunda, ini celengan. Yang paling terdekat adalah besok bulan depan kita mau mencoba menghitung nominal tabungan lebaran kita ya, karena kita udah mau pakai sebentar lagi lebaran. Setelah itu kita akan buka tabungan pendidikan kita, karena nanti udah mau kenaikan kelas juga. Kalau yang lainnya berikutnya adalah tabungan kurban. Sekitar 4 bulan lagi ketika bulan kurban datang atau Idul Adha, kita udah bisa agendakan untuk membeli binatang kurban, entah nanti mau ikut rombongan sapi atau kambing, kurang tahu. Yang jelas ini tabungan ketiga yang akan kita buka untuk bulan ini. Yang lainnya kita baru akan buka di akhir tahun 2021. Seperti uang kecil seperti ini, uang sisa operasional bulanan kita akan buka di akhir tahun. Jadi cukup di sini ya teman-teman semua, bunda-bunda, ayah-ayah, tetap semangat ya untuk menghadapi masa depan untuk kita semua, anak-anak kita semua. Meskipun saat ini kondisi sedang pandemi, kita tetap semangat, tapi tetap jangan lupa meskipun kita agendakan untuk banyak menabung. Di sini saya tetap utamakan sedekah. Jangan lupa untuk bersedekah Bunda, karena itu wujud dari syukur kita sama Yang Maha Kuasa. Mungkin cukup di sini aja untuk video kali ini. Kita akan ketemu dengan video berikutnya di bulan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.